Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel kita Sarasehan ID. Kali ini gue udah sama Bang Jiung. Kita udah ada di segmen ngeri, ngebahas cerita misteri. Oke, kesempatan kali ini kita udah ada cerita kiriman nih Bang Jiung, udah masuk ke DM kita di Instagram. Bacain aja lah. Baca ya. Halo Sarasehan ID, kenalin nama gue Awang. Gue tinggal di wilayah Jakarta Pusat, di mana daerah rumah gue dikelilingi gedung-gedung bertingkat yang jauh dari kesan mistis. Gue mau cerita pengalaman gue dan teman-teman gue kira-kira di tahun 2007. Sedikit flashback, daerah rumah gue ini dulunya sebagian adalah sebuah pabrik es. Dan jauh sebelum itu daerah rumah gua pernah dijaga oleh pria Belanda dengan kuda hitamnya dan membawa anjing. Setelah pria Belanda ini meninggal, nggak jarang banyak penampakan bermunculan dengan sosok pria Belanda tersebut yang hingga sampai saat ini menjadi urban legend di daerah rumah gua. Daerah rumah gua ini diapit oleh dua perkampungan gitu. Kejadian ini terjadi di perapatan gang yang salah satu gangnya adalah jalan menuju kampung atau RT sebelah. Dan di sisi gang tersebut dulunya adalah kandang kuda dari pria Belanda yang menjadi urban legend di kampung gua. Sampai di mana teror-teror ini terjadi bermula dari bapak-bapak yang lagi pada kumpul di perapatan diganggu dengan timpukan kelereng. Awalnya mereka kira itu anak-anak kampung sebelah yang usil. Terus berulang sampai 2 atau 3 kali. Akhirnya dipastiin sama bapak-bapak daerah rumah gua, tapi dari arah gang itu nggak ada siapa-siapa. Dan kalau memang ada orang yang usil, pasti ada jejak kakinya. Tapi ini sama sekali nggak ada. Emang dasar kita anak-anak gabut. Saat kita dengar cerita dari kejadian aneh itu, kayaknya semacam tantangan banget. Gua dan teman-teman gua begadangin. Malam itu kita berenam niatnya pengen merasakan dan cari tahu juga kebenarannya dari kejadian itu. Malam berlalu sampai jam 3 pagi, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Terjadilah, ada yang nimpuk paku ke tembok dekat kita nongkrong. Dari arah ujung gang bekas kandang kuda itu. Bener aja kita pastiin ke ujung gang itu nggak ada siapa-siapa. Dengan gagah beraninya kita berenam teriak-teriakin sepanjang jalan ke ujung gang. Kita hina-hina dan kita tantangin lah jin atau setannya tersebut. Belum balik sampai duduk di tongkrongan, terjadi lagi ada yang nimpuk lereng ke arah tembok dengan keras. Otomatis kita berenam lari berantakan. Saat itu tembok di samping rumah tetangga gua, di situ jelas kita berenam lihat ada sosok bayangan hitam nggak begitu besar terbang ke arah genteng rumah itu. Dan genteng itu sampai terpental. Makin tabrak-tabrakanlah kita lari ke rumah masing-masing. Setelah itu udah jarang terjadi lagi kejadian-kejadian tersebut, yang biasanya hampir setiap hari paling enggak 1-2 kali kejadian. Dan sekarang kejadian itu nggak ada lagi dan daerah rumah gua udah lumayan aman dari hal-hal mistis. Makasih, cerita gua udah dibacain, maaf kalau kurang horor. Sukses terus Sarasehan ID. Terima kasih untuk Awang buat ceritanya yang udah kirim ke DM kita nih. Gimana nih Bang kalau menurut lo? Jadi makhluk itu kok bisa ya gitu berbenturan fisik gitu dengan dunia manusia? Kan setahu gua itu kan makhluk halus gitu ya. Kok bisa gitu Bang sampai nimpuk lereng, nimpuk paku gitu? Gimana tuh Bang? Jadi kalau menurut pandangan gue ya, kenapa si makhluk itu bisa bentuk wujud kayak gitu atau menimpuk lereng atau batu atau apapun. Kalau kita ngomongin ngebahas jin, siluman atau setan atau bentuk energi goib itu nggak bisa kita pikir dengan logika. Semuanya unlogik. Kemungkinan di situ energinya si goibnya itu
kuat, jadinya bisa masuk ke ranah nyata gitu. Kenapa tuh bisa kuat gitu Bang? Karena ini kan dari ceritanya si Awang ini kan sudah turun dari entah kakek, nenek atau orang tuanya itu menceritakan ke anak cucunya atau ke orang-orang di sekitar situ tuh tentang si makhluk gaib itu, sosok Belanda ya. Menerus tuh diceritakan ke situ, jadilah bentukan energi itu menjadi lebih kuat, membentukan dirinya dari si cerita itu. Tapi menurut gua sih mereka gokil juga loh itu berenam. Jadi mereka coba membuktikan sendiri itu bener gak nih ada nih apa cuman sekedar cerita gitu. Mereka tapi dengan keberanian mereka itu malah ketemu gitu loh Bang. Kok bisa gitu? Kalau dari cerita ini kan dari 6 orang ini ada 1 orang yang berani ya. Si Awang itu mungkin yang berani, si Awang ya. Awang. Ya karena dia punya keyakinan, keberanian buat nantangin mungkin ya, sebut aja kita nantangin si makhluk itu, jadilah pembenturan energi. Ketemulah si energinya si manusia ini dan si energinya gaib ini. Ya kan, ya dari situ sebenarnya sih perperangan energi atau perbenturan energi antara keyakinan si Awang ini dan si energi gaibnya itu. Terus itu kenapa ya Bang, kan setahu gua paling yang bisa ngelihat makhluk itu, makhluk halus itu paling hanya 1 atau 2 orang gitu, tapi kan ini bisa semuanya gitu Ya ngelihat. karena si energinya itu udah kuat, bentukan energinya itu dia udah benar-benar kuat, jadi dia bisa nembus ke dunia nyata. Bukan 1-2 orang aja nanti dia bisa tongolin, bisa lebih dari itu bisa. Tapi setelah kejadian itu justru udah berkurang gitu ya Bang ya, kejadiannya itu kenapa juga tuh Bang? Karena si manusia itu keberaniannya dia itu menjadi suatu keyakinan yang mengikis si energi itu. Makhluk itu. Ya si makhluk itu yang sosok Belanda itu, semakin dia berani ya semakin nikis lah energinya dia. Kayak gitu. Intinya ya berperang energi aja, mana yang kuat gitu. Si manusia yang kuat ya dia pasti nikis gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja kali ya di sesi ngeri ini Bang. Jangan lupa kita juga masih ada sesi seram seputar ranah mistis. Itu kita akan bahas spiritual gitu Bang. Jadi kita punya topik bahasan juga, nanti sobat mistis juga bisa kirim-kirim ceritanya. Mungkin bisa konsultasi juga, bisa ke Instagram kita, bisa ke Twitter kita juga. Nanti untuk Instagramnya dan Twitter nanti bisa kalian baca di kolom deskripsi ya. Jangan lupa sobat mistis juga support channel kita dengan cara like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan lonceng untuk tonton video kita selanjutnya. Mungkin sekian aja video kali ini, jangan lupa nantikan juga video kita selanjutnya. Tonton terus.